Puji nama Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini kita akan membahas tentang mengikut Yesus. Mari kita berdoa sebelumnya. Biarlah pewahyuan turun atas hamba-Mu dan setiap pendengar menyaksikan program ini. Mereka diperbaharui, dikuatkan imannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita mengakui Yesus Kristus adalah guru kita. Kita tahu Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan di tengah-tengah usianya, sejak dia dikatakan dewasa, Yesus mulai mengajar dan Yesus juga mulai mempunyai murid-murid yang diajar oleh dia. Dan Yesus tidak sembarang memilih murid, tapi dia memperhatikan siapa yang akan dijadikan murid oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan baca di dalam Matius 16 ayat 21. Perikopnya di sana, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang mana murid-muridnya ini yang tadi di awal saya beritahukan bahwa mereka sudah dipilih oleh Yesus dan mereka dilatih oleh Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan mujizat demi mujizat. Sejak mujizat pertama, air jadi anggur, orang buta dicelikan, danau yang bergelombang kena badai dihentikan. Mereka mengalami banyak hal dan mereka sudah mengalami sendiri, menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Yesus guru mereka ini adalah hebat. Dan dia tahu juga bahwa Yesus ini adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi untuk menyelamatkan seluruh manusia supaya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu itu semuanya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, dia lagi ngobrol-ngobrol. Dia menceritakan salah satunya bahwa saatnya akan tiba, bahwa aku ini akan dibunuh ya toh, disalib ya toh, dan nanti aku bangkit pada hari ketiga. Nah, di sini di dalam ayat 23 di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Ini loh, Petrus ini sebenarnya sudah tahu misi daripada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memang harus disalib, dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi Petrus bilang, dia tarik gurunya. Secara pikiran, secara logika, memang masuk akal. Nasihat daripada Petrus ini masuk akal. Baik maksudnya. Dia tahu dan dia tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Masa-masa kebersamaannya itu, masa kesenangan bersama dia, Petrus tidak mau kehilangan. Sehingga dia bilang kepada Yesus di ayat 22 itu. Namun Tuhan Yesus berkata, "Nyahlah, pikiranmu tuh tidak sesuai dengan pikiran apa yang dipikirkan oleh Bapa. Itu kan kehendakmu, bukan kehendak Bapa. Aku pun juga menurut pikiranku." Di ayat berikutnya, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini. Lalukanlah cawan ini." Yesus sebagai manusia 100% dan 100% sebagai anak Allah, waktu kemanusiaannya, dia khawatir, dia cemas, dia takut. Kalau bisa Bapa, kalau bisa, lalukan, lewatkan. Aku tidak mengalami hal ini. Karena penderitaannya amat sangat. Buat kita sudah nonton filmnya The Passion ya, itu bagus sekali dan itu tonton. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Begitu juga dengan Petrus. Bukan kehendak Petrus yang jadi, tapi kehendak Bapa.
Yesus tahu dia harus menyelesaikan misi ini supaya kita semuanya beroleh hidup yang kekal lewat percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 24 ini mengingatkan buat kita semua, saya juga ya. Dan ini menjadi dasar kita kalau kita mengikut Yesus. Kita setiap orang, dikatakan ayat 24, ini Yesus yang berkata, setiap orang yang mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu maksudnya mematikan kemanusiaannya atau kedagingannya, keakuannya. Dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, untuk ikut Yesus, jelas sekali dikatakan kita harus mematikan, menyalibkan keakuan kita. Keakuan kita itu apa sih sebenarnya? Keakuan kita itu apa? Yaitu kedagingan kita. Di sini dikatakan juga di ayat yang lain, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 16:24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib, keakuan, kedagingan, itu memang harus dimatikan. Kedagingan itu apa sih sebenarnya? Kita buka ya, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sangkal diri, pikul salib, dan menyalibkan kedagingannya, yaitu kedagingan berbicara tentang hawa nafsu, perbuatan daging, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini berbicara tentang kehidupan yang tidak berkenan, berbicara pornografi, perzinahan, perselingkuhan, hal-hal yang tidak normal, homoseksual, LGBT, semuanya itu, lesbian, semuanya itu tidak berkenan. Itu kedagingan dan kecemaran. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu bisa secara kontak fisik jasmani, juga secara rohani. Di ayat yang lain dikatakan bahwa percabulan dalam pikiran aja kita sudah berdosa. Apalagi yang suka nonton video porno. Sekarang ini banyak tiba-tiba pop-up muncul. Saya juga pernah, tapi langsung saya hapus sebelum saya bertobat dulu, secepat-cepat. Karena saya tahu ini ada satu spirit, nafsu yang tidak baik gitu. Makanya Tuhan bilang itu, namanya percabulan itu tidak disukai, tidak disenangi sama Tuhan. Dan itu pasti masuk neraka, dijelaskan di sini. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Tidak saya jelaskan semuanya, Bapak Ibu Saudara ya. Semua itu namanya kedagingan dan itu harus disalibkan, dimatikan dalam hidup kita. Susah enggak? Susah awalnya. Tapi asal Bapak Ibu Saudara punya kemauan dan ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau pasti bisa melalui satu demi satu, demi satu, demi satu. Dan kita disempurnakan karena ada kekuatan daripada Roh Kudus yang mengingatkan, menginsafkan kita untuk kita dapat menyalibkan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengiring Yesus berarti menyalibkan segala kedagingan kita, yaitu keinginan dan kehendak kita, seperti yang disampaikan dalam Galatia 5 ini tadi. Dan berikutnya, mengiring Yesus yang harus disalibkan kedagingan, juga pikiran kita terutama. Pikiran kita ini adalah gerbang dari segala-galanya. Masuk di sini. Pikiran itu harus disalibkan, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau cerita ya. Saya punya teman. Dia pengikut Kristus. Hanya dia punya cara untuk mengingatkan kelemahannya, yaitu dengan menggambar atau mentato di anggota tubuhnya
Misalnya di bagian tangan, di sini ada tato tangan, tangannya suka melakukan kekerasan. Di situ ada salib Yesus, dipaku secara gambar, secara simbol, secara tato. Di badannya juga sama. Saya tanya, inilah cara saya menyalibkan. Waktu itu sudah terjadi. Kalau seandainya ketemu saya, tak suruh tato pun juga tidak apa-apa gitu ya. Karena badan yang bagus-bagus jangan dirajah-rajah seperti itu ya. Tapi saya juga tertawa ya. Kenapa matamu tidak ditato sekalian, telingamu sekalian, mulutmu sekalian kelihatan? Karena ini adalah panca indera kita, inilah sumber dari segala sumber kedagingan kita, nafsu kita, kehendak kita, keinginan kita. Itu aja kenapa tidak disalibkan, saya bilang seperti itu. Ya tapi sudahlah, itu sudah lama ya. Tapi yang penting dia sekarang sudah mulai sadar dan mulai mengerti dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, dia harus sangkal diri, pikul salib. Ya, jadi yang kedua tadi itu tentang pikirannya, kita harus disalibkan. Oleh karena itu ada nasihat dalam firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oleh karena itu pikiran kita harus disalibkan dari segala pikiran jahat, harus diisi dengan pikiran-pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, hari ini saya mengingatkan dalam waktu yang singkat ini untuk Bapak Ibu Saudara, sangkal diri, pikul salib, dan khususnya hawa nafsu, keinginan, dan perbuatan kita, serta pikiran kita yang harus disalibkan, sehingga hidup kita kepenuhan dengan Kristus, dia sebagai gurunya, dan kita sebagai muridnya, Bapak Ibu Saudara. Ayo, hari ini, ikut Yesus. Awalnya memang kelihatannya susah, tapi waktu engkau melangkah, engkau berjalan bersama Roh Kudus, dan engkau tinggal dalam satu komunitas searsi, engkau dikuatkan satu dengan yang lain. Di situ engkau akan semakin kuat dan akan mencapai garis finish memerintah bersama dia. Kita mendapatkan mahkota. Oleh karena itu harus serius ikut Yesus. Harus serius ikut Yesus. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam, jangan anget-anget. Panas sekali yang saya minta. Itu berbicara buat saya juga hari ini dan buat kita semua yang mendengarkan, karena firman itu bagaikan pedang yang bermata dua untuk saya dan untuk saudara semua. Ayo mari Jemaat Imrah, kita nyalakan kembali lebih besar api kita. Kalau yang sekarang suam-suam, lebih besar lagi dinyalakan. Kalau yang sudah besar, dibesarkan lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu, pesan-Mu yang singkat ini, supaya kami sebagai murid Kristus, kami menyangkal diri kami, yaitu kami menyalibkan segala kedagingan kami, segala pikiran kami yang sia-sia kami salibkan, dan kami mau isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penguasaan diri. Semuanya itu yang buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tuhan Yesus, mari kami mau seperti Engkau, dan pikiran kami disucikan dan dikuduskan. Terpujilah nama-Mu. Dan kesempatan ini kami berdoa buat pemerintahan kota kami Surabaya, di mana kami tinggal, diberkati daratannya, udaranya, lautannya, keamanan, semuanya damai sejahtera. Ada suasana surga di tempat ini, karena ada hadirat daripada Bapa di surga turun atas setiap umat Tuhan, Jemaat Imrah, dan jemaat yang ada di kota Surabaya, yang bahu-membahu berdoa buat pemerintahan supaya adil dan makmur. Pemerintahan yang takut akan Tuhan di bawah kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi beserta wakilnya Tuhan. Terima kasih beserta jajaran-jajarannya, semua bekerja sama dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT, semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala kami, semakin hari ditambahkan hikmatnya, semakin hari ditambahkan kesehatan, kekuatannya untuk mengajar dan mengayomi kami dengan penuh kasih dan kesabaran
kesabaran, diberkati keluarganya Tuhan, diberkati keluarga besarnya, anak cucunya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu. Dan buat jemaat Imra baik yang ada di Surabaya dan Tulungagung, semakin menyala-nyala terus Tuhan. Lindungi, proteksi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pernyataanmu nyata, perlindunganmu nyata Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami minta semuanya ini. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, berjumpa kembali dalam SOS berikut. Dan saya mengucapkan juga ini adalah bulan baru November, awal yang baik untuk kita menyala-nyala ikut Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.